Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Sodik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama terkait dengan how to understanding interpersonal communication. Yaitu kita mempelajari bagaimana memahami komunikasi interpersonal. Kita sadari bahwa manusia atau kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ditakdirkan hidup di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga profesi kesehatan masyarakat yang harus bekerja, yang harus berpartisipasi di dalam kesehatan yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada. Nah, untuk itu para penyuluh kesehatan masyarakat atau para praktisi atau pakar kesehatan masyarakat harus memiliki kemampuan-kemampuan di dalam melakukan komunikasi secara interpersonal. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada mata kuliah sebelumnya, kita mempelajari terkait dengan hak komunikasi atau komunikasi kesehatan, di mana skupnya lebih luas. Namun kalau dalam interpersonal communication ini, komunikasi interpersonal ini lebih spesifik, yaitu kita berhubungan berhadapan langsung dengan klien face to face, ya. Jadi head to head dengan klien. Seperti diilustrasi di dalam gambar tersebut, bahwasanya penyuluh kesehatan masyarakat yang saat ini menjadi selaku sender atau pengirim pesan, maka mencoba mengirimkan pesan kepada receiver atau klien. Di dalam pengiriman itu tidak hanya komunikasinya bersifat satu arah, tetapi dua arah. Kalau satu arah, namanya bukan komunikasi interpersonal. Kalau satu arah, namanya komunikasi intrapersonal, yaitu dengan diri kita sendiri. Kalau komunikasinya ini dengan dua orang, yaitu interpersonal, ini saling aktif, di mana klien sebagai receiver ini memberikan feedback kepada penyuluh kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan penyuluh kesehatan masyarakat tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya memberikan intervensi, namun juga menerima feedback. Jadi seorang penyuluh kesehatan bukan hanya bisa mengirimkan pesan, memberikan health education, namun juga menerima umpan balik atau feedback daripada klien kita, sehingga kita lebih mudah di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan klien kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide kedua. Di dalam memahami interpersonal communication atau komunikasi interpersonal, setidaknya kita akan mempelajari 4 hal. Apa saja 4 hal tersebut? Yaitu yang pertama, kita mempelajari terkait dengan definisi komunikasi interpersonal. Jadi kita akan mengulasnya satu persatu. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana proses komunikasi interpersonal itu berjalan. Prosesnya seperti apa? Apakah direct, apakah indirect, ataukah seorang penyuluh kesehatan itu langsung, ya, to the point, atau bagaimana? Nanti kita akan pelajari bagaimana proses step by stepnya komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga yang akan kita kaji, kita bahas adalah keterampilan di dalam komunikasi interpersonal. Seorang penyuluh kesehatan harus memiliki keterampilan itu. Dan yang terakhir, kita langsung pada spesifiknya, yaitu yang keempat, keterampilan komunikasi interpersonal pada penyuluh kesehatan. Oke. Selanjutnya, sambil menunggu, ya, untuk biar teman-teman refresh juga, ya. Silahkan tulis di kolom komen, ya, kolom komen. Ada berapa hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini untuk
mendeskripsikan, untuk mendefinisikan, untuk memahami terkait dengan komunikasi interpersonal. Ada berapa hal yang akan kita pelajari. Jangan-jangan teman-teman begitu klik videonya, setelah itu tinggal tidur, tidak memperhatikan. Nah, untuk cek and recheck, silahkan tulis di kolom komen. Ya, namanya, terus apa komentarnya ya terkait dengan apa saja yang tadi kita pelajari, yaitu setidaknya ada berapa bocoran, ada 4 ya, sebutkan aja lah satu persatunya gitu ya. Oke, baik, sambil teman-teman menuliskan, Pak Sudik akan lanjutkan. Yang kita pelajari yang pertama daripada kita untuk memahami komunikasi interpersonal, maka kita mempelajari definisi komunikasi interpersonal itu apa sebetulnya. Ya. Yaitu sebuah kegiatan atau sebuah bentuk ataupun proses di dalam komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau dua personal ataupun dua pribadi, baik menggunakan cara verbal maupun cara non-verbal, yaitu baik tatapan lisan saja ataupun bahasa tubuh. Orang ketika ditanya, contoh, apakah Bapak saat ini sedang sakit? Bapak, si klien bilang, saya tidak sakit, tapi kita melihat wajahnya, dia sangat sayu, dia kelihatan kurang bersemangat, kelihatan lemah, letih, ya, kelihatan lesu. Maka apa yang disampaikan dengan bahasa tubuhnya berbeda. Nah, kita patut curiga, ya, patut mencurigainya. Oleh sebab itu, definisi komunikasi interpersonal ya, ini yang paling inti adalah melibatkan dua orang, yaitu ada sender, ada receiver, ada seorang komunikator, ada seorang komunikan. Sehingga apa? Sehingga di dalam kita melakukan proses komunikasi, ya, di dalam melakukan proses komunikasi ini berjalan dua arah, tidak hanya berjalan satu arah. Ketika seorang penyuluh kesehatan hanya memberikan instruksi, hanya memberikan edukasi, namun pihak receiver atau klien kita tidak memahaminya, maka proses komunikasi atau dari segi definisi komunikasi interpersonal itu belum terbentuk. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut kepada proses komunikasi interpersonal, Pak Sodik pengen tahu, ya, siapa tahu teman-teman memiliki definisi lain. Ya, kalau ditarik di dalam dua kata atau satu kata, apa sih sebetulnya komunikasi interpersonal itu? Mungkin teman-teman punya bahasa komunikasi interpersonal itu ya jagongan, ngobrol antara dua individu. Mungkin Saudara pengen tahu, kita pengen menggali. Oke. Untuk sebab itu teman-teman bisa tuliskan di dalam komen, ya, di kolom komen, apa definisi komunikasi interpersonal versinya teman-teman. Silakan. Nah, sambil teman-teman mengisi, kita sambil mendengarkan paparan dari Pak Sodik, kita lanjutkan. Yaitu bahasan yang kedua untuk memahami komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi interpersonal itu. Bagaimana proses komunikasi interpersonal? Yaitu setidaknya ada 5 tahapan proses di dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama,
seseorang menerima sensasi. Munculnya sensasi ini adalah ketika seseorang menerima sebuah rangsangan. Bukan rangsangan yang macam-macam ya. Artinya kita melalui indera mata, pendengaran, penciuman dan sebagainya, kita menerima sebuah objek, menerima sebuah berita daripada klien kita atau dari orang lain, orang yang menjadi lawan bicara kita, lawan komunikasi kita. Setelah objek tersebut terinternalisasi, maka akan masuk pada tahapan asosiasi. Bagaimana kita mengumpulkan, bagaimana mengkonfirmasi, bagaimana mencocokkan. Berita ini betul nggak ya? Apa yang disampaikan oleh klien ini betul nggak ya? Maka adanya yang namanya asosiasi. Selanjutnya masuk pada tahapan persepsi. Setelah kita menerima rangsangan, kita menerima informasi ataupun permasalahan daripada klien atau seseorang, ya, maka kita mencocokkan, benar nggak masalah ini, betul nggak? Maka muncullah persepsi. Persepsi ini adalah bentuk daripada penerimaan tadi. Akhirnya kita memiliki definisi, kita menyimpulkan dalam proses ini. Nah, proses yang keempat adalah masuk pada tahapan memori. Nah, memori ini ada beberapa jenis. Ada recall, ya, yaitu kita memanggil. Setelah kita mendapatkan rangsangan, kita mencocokkan, kita memiliki satu persepsi, maka kita mencoba meng-recall memori yang sudah ada, atau recognize, ya, ya, itu tahapan pada memori. Dan yang terakhir pada proses komunikasi adalah tahapan berpikir. Pada tahapan berpikir ini seseorang akan memiliki sebuah keputusan. Seseorang akan memiliki sebuah kesimpulan akhir bahwa apa yang harus dilakukan. What will we do? Jadi adanya sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan yang terakhir berpikir. Baik, kita lanjutkan. Nah, di slide yang ketiga ini kita akan mempelajari bagaimana sebetulnya keterampilan komunikasi interpersonal itu sendiri. Yang namanya terampil, ya, bahasa yang sederhana, terampil itu ya kita mahir, kita bisa mengaplikasikan. Di antaranya keterampilan komunikasi interpersonal adalah yang pertama, mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik, yaitu mampu mendengar, memberikan asupan masukan kepada klien, tapi kita juga mampu mendengarkan. Ya, mampu mendengarkan. Kalau kita belum bisa klik, artinya ada keintiman kepada klien, maka belum tentu klien itu akan memberikan feedback kepada kita. Contoh. Kita ada klien ODA positif HIV/AIDS. Terus kita berupaya untuk memecahkan persoalan. Kita menggali informasi dulu. Kalau ini sudah positif ODA, cuman kita pengen menggali informasi. Bagaimana proses influence-nya? Bagaimana proses keterpaparan dia dari HIV/AIDS? Dari mana? Apakah dari hubungan perilaku seksualnya, atau mungkin ada perilaku lain yang di luar daripada yang mampu atau yang bisa
membuat si klien ini terinfeksi.